ya. Ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari. Ya. Rumor besar kini datang menghampiri publik sepak bola Indonesia. Setelah pemecatan Patrick Kluivert, banyak spekulasi soal siapa penggantinya. Di tengah spekulasi soal calon pelatih baru timnas Indonesia, Louis van Gaal membuat pernyataan besar. Pernyataan yang mungkin mengaitkannya dengan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI sebelumnya sempat menolak berkomentar terkait calon pengganti Kluivert. Di saat yang hampir bersamaan muncul berita bahwa Van Gaal akan mengumumkan sesuatu yang besar dalam sebuah konferensi pers. Apakah ini cuma kebetulan atau siasat yang memang sudah disiapkan? Starting 11 Moment kali ini membahas isu Louis van Gaal melatih timnas Indonesia yang kembali mencuat ke permukaan. Apakah PSSI dan Van Gaal akan mengumumkan berita yang sama? Simak selengkapnya. Perjalanan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia harus berakhir dengan cara yang pahit. Kluivert yang dicap sebagai pelatih terbaik untuk timnas Indonesia gagal membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan putaran keempat mengakhiri nasib sang pelatih lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Patrick Kluivert sempat memainkan beberapa strategi aneh, termasuk merotasi banyak pemain dengan posisi yang tidak sesuai. Entah apa yang dipikirkan Kluivert, namun berkat eksperimennya di laga penting itu, Indonesia harus gagal meraih tiket ke Piala Dunia. Lebih parahnya lagi, usai mendapati timnya gagal, Kluivert bersama jajaran kepelatihannya justru langsung pulang ke Belanda. Kluivert sama sekali tak menyapa fans yang hadir di King Abdullah Sports City. Masyarakat tentu marah, menilai Kluivert bukan cuma tak becus melatih, tapi juga abai terhadap fans. Beberapa hari setelah kekalahan kedua, PSSI pun secara resmi mengumumkan pemutusan kerjasama dengan Kluivert. Keputusan itu dianggap sebagai langkah tegas untuk menyelamatkan arah tim nasional, sekaligus merespon desakan publik yang menilai performa tim sudah melenceng jauh dari ekspektasi. Pemecatan Patrick Kluivert kembali membuka babak baru dalam perjalanan panjang kursi panas pelatih timnas Indonesia. Untuk kesekian kalinya, posisi pelatih timnas Indonesia kosong. Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi tentang siapa sosok yang paling pantas untuk memimpin skuad Garuda menuju babak selanjutnya. Dengan waktu yang masih panjang sebelum agenda internasional berikutnya, pada bulan November, PSSI dituntut untuk tidak terburu-buru mencari pengganti. Sehingga Indonesia bisa benar-benar menemukan pelatih yang tidak hanya berpengalaman, tapi juga memahami karakter sepak bola Garuda. Beberapa nama langsung mencuat ke permukaan. Salah satunya yang paling sering disebut tentunya adalah mantan pelatih Indonesia, Sintayong. Sosok asal Korea Selatan itu masih meninggalkan kesan mendalam berkat kontribusinya dalam membangun pondasi timnas. STY sebelumnya dipecat di tengah jalan pasca kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi. Meski sempat digembar-gemborkan dengan narasi buruk, namun banyak pihak menilai Sin masih sangat pantas untuk menjadi pelatih Garuda. Selain karena prestasinya yang terbukti membawa kita menuju ronde ketiga, STY juga pantas karena kedekatannya dengan para pemain muda yang kini menjadi tulang punggung tim nasional. Selain STY, sejumlah pelatih lain dari kawasan Asia dan Eropa justru dirumorkan akan menjadi pengganti Patrick Kluivert. Salah satunya adalah Jesus Casas. Mantan pemain timnas Irak ini sempat menjadi sorotan, terutama karena keberhasilannya membawa Irak menjuarai Gulf Cup 2023. Selain Jesus Casas, ada juga Timur Kapazi yang sukses membawa Uzbekistan menuju Piala Dunia 2026. Meski kini masih menjabat sebagai asisten pelatih kepala, namun reputasi pelatih yang satu ini masih terbilang cukup baik. Selain mereka berdua, nama Giovanni van Bronckhorst juga sempat mencuat. Pelatih yang dikabarkan punya darah keturunan Indonesia ini disebut layak untuk menukangi timnas Garuda. Van Bronckhorst yang saat ini menjadi asisten Arne Slot di Liverpool adalah orang Belanda, sangat pas untuk Erick Thohir yang doyan Belanda-Belandaan. Menanggapi berbagai spekulasi soal pengganti Patrick Kluivert,
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih untuk bersikap hati-hati. Saat ditemui awak media pada Kamis 16 Oktober 2026, Erick selaku Menteri Pemuda dan Olahraga enggan memberikan komentar panjang. Ia hanya menyampaikan bahwa federasi masih melakukan evaluasi internal terkait keputusan pemecatan Clifford dan belum menetapkan siapa yang akan mengisi kursi pelatih kepala timnas Indonesia selanjutnya. Dalam pernyataannya, Erick meminta waktu 2 hari sebelum memberikan keterangan resmi kepada publik. Namun ia masih menolak untuk memberikan komentar terkait prestasi Patrick Clifford. Erick belum mau menjawab karena saat ditemui wartawan, Erick berpendapat ia masih menjadi Menpora, bukan Ketum PSSI. Saya tidak mau jawab, nanti ini Menpora. Untuk sepak bola kasih saya waktu 2 hari, jangan di sini tempatnya, ujar Erick singkat kepada wartawan. Pernyataan itu sekaligus menjadi tanda bahwa keputusan penting tengah dipertimbangkan secara serius oleh federasi. Secara kebetulan, hanya berselang sehari setelah pernyataan Erick Thohir yang meminta waktu untuk memberi klarifikasi soal Patrick Clifford, dunia sepak bola langsung diguncang kabar mengejutkan dari sosok legendaris Belanda Louis van Gaal. Akun X The Touchline dari The Athletic mengatakan, Van Gaal akan menggelar konferensi pers pada Senin 20 Oktober 2025 untuk mengumumkan sesuatu yang besar. Publik tidak mengetahui apa maksud sesuatu yang besar itu. Tapi banyak akun media sosial yang mengaitkannya dengan tugas melatih timnas Indonesia. Van Gaal bukanlah nama asing dalam sepak bola. Pelatih asal Belanda itu sudah malang melintang di dunia manajerial. Ia sempat menukangi sejumlah klub raksasa dan tim nasional, termasuk Manchester United dan timnas Belanda. Sebelumnya, Van Gaal sudah pernah diisukan akan melatih timnas Indonesia. Pada bulan Januari, ketika Patrick Clifford terkonfirmasi sebagai pelatih, muncul rumor Van Gaal akan menjadi direktur teknik timnas. Rumor itu disanggah Exco PSSI Arya Sinulinga. Tapi Arya mengatakan Van Gaal selama ini cukup sering menjadi rekan diskusi Erick Thohir. Pada bulan Januari, ESPN merilis sebuah video di mana Van Gaal mengatakan, "Kalian sudah siap?" Kala itu banyak yang mengatakan video tersebut ditujukan untuk warga Indonesia. Pada akhirnya, Van Gaal tidak datang ke Indonesia. Arya Sinulinga mengonfirmasi kalau LVC sudah terlalu senior untuk mengisi jabatan Dirtek Timnas. Jika menilik dari rangkaian peristiwa belakangan ini, peluang Louis van Gaal untuk melatih timnas Indonesia memang tampak kecil, namun tidak sepenuhnya mustahil. Dari sisi usia, Van Gaal yang kini berusia 74 tahun, jelas bukan pilihan jangka panjang. Banyak pihak khawatir kondisi fisik dan kesehatan yang tidak sekuat dulu. Terlebih ia sempat berjuang melawan penyakit kanker prostat beberapa tahun lalu. Namun di sisi lain, nama besar dan pengalaman luar biasa yang dimilikinya membuat setiap rumor tentang keterlibatannya di sepak bola selalu menarik perhatian. Van Gaal punya CV mentereng, pernah menukangi banyak tim besar. Mantan pelatih Manchester United itu sempat berujar, dirinya tak akan kembali ke dunia kepelatihan. Akan tetapi kalau tawarannya datang dari tim nasional, Van Gaal kemungkinan akan mempertimbangkannya. Bisa jadi Indonesia adalah destinasi selanjutnya. Sepak bola selalu penuh kejutan. Jika benar Van Gaal turun tangan, itu bisa menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan timnas Indonesia. Sebuah langkah berani yang bisa mengubah wajah Garuda selamanya. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai Louis van Gaal yang kembali dirumorkan akan melatih timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian Indonesia dilatih Louis van Gaal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kalian suka videonya. Nyalakan notifikasinya dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Sorting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.